Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klausa dan kalimat. Klausa dan kalimat seringkali disamakan, tapi sungguhnya klausa dan kalimat itu dalam ilmu bahasa itu dibedakan. Ada perbedaannya, walaupun ada kesamaannya. Pertama kita akan bahas tentang klausa. Klausa adalah satuan gramatikal atau satuan bahasa yang minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Jadi klausa itu satuan bahasa yang minimal di sana ada dua kata ya. Ada dua kata yang dua kata itu masing-masing minimal ada sebagai subjek dan ada sebagai predikat. Contohnya di sini buku itu subjek, berwarna merupakan predikat. Kemudian di sini artikel itu merupakan subjek, sudah terbit merupakan predikat. Jadi dua kalimat ini sudah bisa disebut sebagai klausa karena sudah ada unsur subjeknya dan sudah ada unsur predikatnya. Sudah ada fungsi subjek dan fungsi predikat. Selanjutnya, kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki intonasi akhir. Jadi semua satuan bahasa, baik berupa bahasa lisan ataupun bahasa tulisan atau bahasa tulis, itu bisa disebut kalimat asalkan ia memiliki intonasi akhir. Intonasi akhir dalam bahasa lisan itu ditandai dengan adanya intonasi. Ya, intonasi itu, misalnya baca, begitu ya, di sana ada intonasi perintah, gitu ya. Kemudian dari segi tulisan itu ada intonasi akhirnya berupa tanda baca, tanda seru, ya, baca. Kemudian ini kata baca ini walaupun merupakan satu kata itu bisa disebut sebagai kalimat, ya, terutama dalam bahasa lisan. Ya. Kemudian kalimat artikel itu sudah dibaca. Nah ini bila kalimat pertama baca ini tidak bisa disebut klausa walaupun potensial menjadi klausa, ya, tidak bisa disebut sebagai klausa karena tidak ada subjek, tidak ada predikat. Nah sedangkan yang kalimat yang di bawah ini sudah merupakan klausa, kalimat yang berupa klausa karena sudah ada unsur subjeknya dan sudah ada unsur predikatnya. Subjeknya adalah artikel itu, ya, artikel itu, kemudian subjek, kemudian sudah dibaca adalah predikatnya. Jadi kalimat itu bisa berupa klausa, bisa juga berupa yang non klausa, ya. Seperti contoh pertama ini adalah kalimat yang bukan klausa. Kemudian fungsi-fungsi klausa. Jadi mengapa kita harus memahami dulu tentang fungsi-fungsi klausa? Fungsi-fungsi klausa itu ada subjek, ada predikat, kemudian ada objek, kemudian ada pelengkap dan keterangan. Mengapa kita harus memahami atau harus bisa mengidentifikasi mana subjek, mana predikat dalam sebuah kalimat? Ini agar kita bisa membuat kalimat yang efektif nantinya. Karena pertama-tama yang harus diketahui, terutama dalam penulisan ilmiah, adalah kalimat itu seharusnya berupa klausa, yang artinya setiap kalimat itu harus ada subjeknya dan harus ada predikatnya. Nah, kita akan belajar sekarang tentang apa itu subjek dalam kalimat atau dalam klausa, ya. Jadi dalam unsur-unsur subjek, kemudian predikat, objek, pelengkap, dan keterangan itu disebut fungsi dalam ilmu bahasa, ya, fungsi klausa. Yang pertama subjek. Subjek itu adalah merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dibahas dalam kalimat itu. Misalnya, mahasiswa di sini adalah subjek, ya, karena dia yang dibahas dalam kalimat mahasiswa membaca buku itu. Jadi bukan buku itu yang menjadi pokok dalam kalimat pertama ini, tapi mahasiswa yang membaca buku. Sedangkan dalam kalimat kedua
buku itu dibaca oleh mahasiswa. Yang menjadi subjeknya adalah buku itu, bukan mahasiswa. Karena yang menjadi pokok dalam kalimat kedua ini adalah buku itu. Ya. Sama dengan kalimat kedua, kalimat ketiga yang menjadi subjeknya adalah buku itu. Oleh mahasiswa di sini merupakan keterangan karena diawali oleh kata depan oleh. Predikatnya adalah dibaca. Kemudian dalam kalimat selanjutnya, buku yang berwarna merah itu dibaca oleh mahasiswa. Jadi di sini subjeknya adalah buku yang berwarna merah itu. Mengapa subjeknya adalah buku yang berwarna merah itu? Mengapa subjeknya panjang? Karena ada yang di sana. Jadi fungsi kata yang ini membatasi atau menspesifikkan, mengkhususkan pernyataan yang umum. Misalnya kata buku umum kemudian dikhususkan menjadi yang berwarna merah itu. Maka yang menjadi subjeknya adalah semuanya ini. Buku yang berwarna merah itu, kemudian ini adalah subjeknya, kemudian predikatnya adalah dibaca. Kemudian oleh mahasiswa menjadi keterangan. Jadi subjek itu adalah pokok dalam sebuah kalimat atau apa yang bicarakan atau apa yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Ya. Kemudian unsur atau fungsi terpenting selanjutnya dari klausa adalah predikat. Ciri-ciri predikat adalah jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana subjek. Jadi ia menjawab bagaimana keadaan atau hal dari subjek itu. Misalnya, mahasiswa membaca buku, ya. Mahasiswa di sini merupakan subjek. Mahasiswa membuka buku, ya. Mahasiswa di sini merupakan subjek, kemudian membuka merupakan predikat. Mengapa membuka merupakan predikat? Karena ia merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana mahasiswa itu. Ia membaca, gitu. Kemudian di sini penulisan kata itu ini merupakan subjek. Sudah tepat misalnya. Ini merupakan predikat. Mengapa sudah tepat merupakan predikat? Karena ia merupakan jawaban bagaimana penulisan kata itu sudah tepat, gitu ya. Kemudian selanjutnya penemuan ini merupakan subjek, merupakan predikat. Jadi di mana saja kita menemukan kata adalah dan merupakan, ia menempati fungsi subjek. Dan kata atau merupakan menempati fungsi predikat, ya. Merupakan atau adalah menempati fungsi predikat. Kata atau frasa sebelumnya menjadi subjek dan kata atau frasa setelahnya menjadi pelengkap. Ya, ciri selanjutnya dari predikat adalah biasanya berkategori kata kerja, ya. Biasanya diawali oleh kalau kata kerja aktif diawali oleh imbuhan meng, atau kalau kata kerja pasif diawali oleh imbuhan di. Seperti di sini membuka, ini merupakan kata kerja aktif, ya. Tapi tidak semua predikat merupakan kata kerja, bisa juga merupakan kata sifat. Misalnya kata tepat di sini ini merupakan adjektiva atau kata sifat. Ini juga bukan merupakan kata kerja. Kemudian bisa diawali kata yang bermakna aspektualitas. Predikat bisa diawali kata yang bermakna aspektualitas yang menyatakan waktu, ya, seperti kata akan, maaf ini seharusnya dimiringkan, kata akan, sedang, belum, sudah, pernah, dan sebagainya. Contohnya di sini mahasiswa subjek, kemudian predikatnya adalah membuka. Kata membuka ini sebagai predikat bisa diawali oleh
aspektualitas belum, misalnya mahasiswa belum membuka. Jadi cara menguji apakah itu merupakan sebuah predikat atau tidak, coba taruhkan aspektualitas, salah satu aspektualitas akan, sedang, belum, sudah, pernah pada kata pada sebelum predikat tersebut. Bila bisa, maka itu adalah merupakan predikat. Itu juga contoh selanjutnya ya. Penulisan kata itu sudah tidak, sudah tepat, menemukan itu ya. Kemudian ini selanjutnya adalah bisa dinegasikan ya dengan kata tidak atau kata bukan. Misalnya mahasiswa tidak membuka buku. Kemudian penulisan kata itu tidak tepat, misalnya seperti itu. Ini cara menguji apakah kata itu merupakan predikat atau tidak, bisa dengan menaruhkan kata negasi tidak atau bukan pada sebelum predikat tersebut. Ya, jadi itu dua fungsi yang paling penting dalam klausa. Jadi ini adalah dua fungsi yang harus ada dalam sebuah klausa. Jadi fungsi subjek dan fungsi predikat. Jadi kedua fungsi ini harus ada dalam klausa. Fungsi-fungsi yang lain, misalnya objek dan pelengkap serta keterangan, itu bisa ada, bisa tidak ya. Tergantung pada apakah predikat tersebut membutuhkan objek atau pelengkap dan seterusnya. Nah, di sini objek dan pelengkap ya. Ciri-ciri objek itu, pertama, objek selalu terletak setelah predikat ya. Contohnya ya, mahasiswa ini merupakan subjek, membaca merupakan predikat, buku itu merupakan objek. Jadi objek buku itu terletak pasti setelah predikat membaca. Jadi tidak bisa diselingi oleh keterangan atau yang lainnya. Kemudian ciri kedua adalah objek bisa menempati fungsi subjek dalam kalimat pasif. Jadi salah satu cara menguji apakah kata atau frasa tersebut merupakan objek atau bukan objek itu dengan cara membalik kata tersebut menjadi kalimat pasif. Misalnya di sini mahasiswa merupakan subjek, membaca merupakan predikat, buku itu merupakan objek. Nah, untuk menguji apakah benar buku itu merupakan objek di sini, maka dibalik menjadi kalimat pasif. Buku itu dibaca oleh mahasiswa, gitu ya. Jadi buku itu di sini merupakan subjek. Jadi di sini kata buku itu berubah menjadi subjek. Dalam kalimat pertama buku itu menjadi objek, dalam kalimat kedua buku itu menjadi menempati fungsi subjek, ia menjadi subjek di sini. Kemudian predikatnya adalah kata dibaca oleh mahasiswa menjadi keterangan karena diawali oleh kata depan oleh, jadi keterangan pelaku. Ya. Nah, itu perbedaannya dengan pelengkap. Jadi pelengkap itu bukan merupakan objek. Walaupun seringkali disamakan dengan objek atau disebut sebagai objek kedua ya. Jadi perbedaan objek dengan pelengkap adalah pelengkap itu tidak bisa menempati fungsi subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, Salim menuliskan Romli sebuah kalimat. Salim merupakan subjek, menuliskan merupakan predikat, Romli merupakan objek, sebuah kalimat merupakan pelengkap. Untuk menguji apakah mana objek, mana pelengkap, maka kalimat tersebut dibalik menjadi kalimat pasif. Romli merupakan objek. Di sini dalam kalimat kedua ia menempati fungsi subjek. Romli menjadi subjek, dituliskan menjadi predikat, sebuah kalimat menjadi pelengkap oleh Salim menjadi keterangan pelaku.
ini bisa dibalik, berarti benar Romli merupakan objek karena bisa menempati fungsi subjek dalam kalimat pasif. Nah, sedangkan pelengkap sebuah kata frasa sebuah kalimat itu tidak bisa menempati fungsi subjek. Bisa menempati fungsi subjek tetapi artinya berubah. Itu maknanya tidak lagi sama. Ya, contohnya sebuah kalimat dituliskan oleh Salim. Sebuah kalimat merupakan subjek, dituliskan merupakan predikat, oleh Salim adalah keterangan. Nah, tapi maknanya di sini tidak sama dengan Romli dituliskan sebuah kalimat. Pada kata Romli dituliskan sebuah kalimat itu bermakna Romli dituliskan oleh Salim. Jadi tulisan itu diperuntukkan bagi Romli. Begitu juga Salim menuliskan Romli sebuah kalimat. Jadi sebuah kalimat itu diperuntukkan bagi Romli. Nah, sedangkan dalam kalimat yang ketiga ini sebuah kalimat dituliskan oleh Salim. Sebuah kalimat di sini merupakan predikat. Merupakan pelengkap pada kalimat sebelumnya, dan ketika diubah menjadi subjek dalam kalimat ketiga ini maknanya berubah. Sebuah kalimat dituliskan artinya entah apa yang dituliskan itu, tapi itu diperuntukkan bagi kalimat itu. Nah, ini maknanya tidak lagi sama dengan kalimat sebelumnya. Ya, berarti ini merupakan sebuah kalimat merupakan pelengkap, bukan merupakan objek, karena tidak bisa menempati fungsi subjek dalam kalimat pasif. Nah, terkait dengan keterangan itu bisa ditandai dengan adanya kata depan ya. Kata depan itu misalnya kata oleh, ke, bagi, kepada, untuk, dan seterusnya, itu merupakan kata depan. Itu ciri-ciri keterangan. Misalnya kata dalam berarti ini merupakan keterangan ya. Oleh berarti ini keterangan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks merupakan kalimat sederhananya. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Jadi bila kalimat itu hanya terdiri dari satu klausa, itu artinya hanya ada satu subjek dan satu predikat, maka itu disebut dengan kalimat simpleks. Dan apabila dalam kalimat tersebut ada dua klausa atau lebih, maka itu disebut sebagai kalimat kompleks. Ya. Jadi dalam kalimat kompleks ada dua klausa, itu artinya minimal ada dua predikat di sana. Bisa satu subjeknya dan ada dua predikatnya, atau dua subjeknya dan dua predikatnya atau lebih. Contohnya, buku itu berwarna. Buku itu merupakan subjek, berwarna merupakan predikat. Ini merupakan kalimat simpleks. Nah, kalimat kompleks itu ini ya. Buku itu merupakan subjek, berwarna merupakan predikat, dan merupakan kata konjungsi atau konjungtor atau kata penghubung, bersih merupakan predikat kedua. Buku itu merupakan subjek, berwarna predikat pertama, bersih merupakan predikat kedua. Ini sudah kalimat kompleks. Nah, kemudian selanjutnya buku itu subjek, berwarna merupakan predikat, tetapi merupakan kata penghubung pertentangan. Kertasnya merupakan subjek, lusuh merupakan predikat. Jadi di sini sudah ada dua subjek, ada dua predikat. Pada kalimat kedua ini ada satu subjek dan dua predikat. Sedangkan pada kalimat selanjutnya ini ada dua subjek dan dua predikat. Subjek pertama adalah buku itu. Predikat pertama adalah berwarna, kemudian subjek kedua adalah kertasnya, kemudian predikat kedua adalah lusuh. Gitu ya. Kemudian ketika bermain dengan temannya, Salim menemukan paku di jalan lalu ia membuangnya. Jadi di sini kalimatnya lebih kompleks lagi.
Ketika merupakan kata penghubung, bermain merupakan predikat satu, dengan temannya merupakan keterangan karena ada kata dengan di sana. Kemudian salim merupakan predikat, menemukan merupakan salim merupakan subjek, menemukan merupakan predikat, paku merupakan objek. Jadi ketika bermain dengan temannya, bermain ini merupakan subjek, merupakan predikat, subjeknya adalah salim, ya. Ketika bermain dengan temannya, ini merupakan anak kalimat, salim merupakan subjeknya, ya. Kemudian di jalan ini merupakan keterangan tempat, lalu merupakan kata penghubung, ia merupakan subjek, membuangnya merupakan predikat. Jadi di sini ada satu subjek tetapi dua kali penyebutan, ya. Satu dengan nama, satu dengan kata ganti. Jadi salim di sini merupakan subjek, predikatnya adalah kata bermain. Salim di sini merupakan subjek, predikat pertamanya adalah bermain, kemudian predikat kedua adalah menemukan, ya. Kemudian subjeknya yang lain adalah ia, tapi merujuk pada salim. Kemudian ini membuangnya adalah predikat selanjutnya, predikat ketiga, ya. Jadi ini kalimat yang lebih kompleks lagi. Contohnya dalam tulisan ilmiah, ya, contohnya seperti ini. Struktur penulisan artikel itu merupakan subjek semuanya, harus disesuaikan, ini merupakan predikat dengan ketentuan jurnal ini. Ini merupakan keterangan karena ada kata dengan. Kemudian penelitian atas varian virus ini belum memadai. Penelitian atas varian virus ini merupakan subjek, belum memadai merupakan predikat, dibandingkan merupakan jadi maaf, di sini ada kekeliruan. Penelitian atas virus ini merupakan subjek, belum memadai merupakan predikat, dibandingkan ini merupakan predikat kedua, ya. Predikat pertamanya adalah belum memadai, dibandingkan merupakan predikat kedua. Penelitian atas virus lainnya merupakan pelengkap. Kemudian penulisan artikel ini merupakan subjek, dilatar belakangi merupakan predikat, oleh adanya laporan terjadinya penurunan muka tanah di Jakarta merupakan keterangan semuanya karena ada kata oleh dan di. Kemudian fungsi bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan tersebut merupakan subjek, merupakan predikat pertama, semakin menarik merupakan pelengkap. Jadi mengapa kata semakin menarik di sini merupakan pelengkap, bukan objek? Karena untuk kata menjadi, ya, biasanya kalau predikatnya berupa kata kerja yang diawali oleh kata meng, itu biasanya kata setelahnya itu menjadi objek. Tetapi dalam hal kata menjadi, kata setelahnya bukan objek tetapi merupakan pelengkap. Kemudian apabila merupakan kata penghubung, kemudian dihubungkan merupakan predikat kedua, subjeknya adalah fungsi bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan tersebut, itu merupakan subjeknya dari predikat kedua ini dihubungkan dengan karakter kurikulum 2013 merupakan keterangan karena ada kata dengan di sini. Baik, saya kira demikian pembahasan tentang fungsi-fungsi klausa, dan ini penting untuk dipahami sebab sebelum menulis kalimat efektif kita harus memahami apa itu subjek, apa itu predikat, dan seterusnya agar kita bisa memastikan kalimat yang kita tulis itu mengandung unsur yang wajib ada dalam klausa, yakni unsur subjek dan unsur predikat dan unsur lainnya yang berkenaan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.